Ngobras edisi Februari. Sudah banyak yang hadir. Terima kasih untuk komentarnya. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya. Semangat mengasihi, semangat untuk terus mencari ilmu untuk keluarga dan buah hati tercinta. Di sini kita bakal ngumpul untuk ngobrol santai masalah menyusui bayi tangkai. Ada yang penasaran apa itu atau ada yang sudah mengalami? Nanti boleh ya untuk bertanya, boleh di kolom chat atau kolom pertanyaan. Mau sharing mengenai pengalamannya juga boleh. Nanti akan kita bahas bersama Dr. Vela Rahmatika MMRS. Beliau adalah konselor laktasi sekaligus pengurus divisi edukasi dan pelatihan di AIMI Kaltim. Nah, seperti saya lihat dulu ya apakah beliau sudah bergabung. Selamat bergabung Mam Sulistias. Oke. Sebelumnya saya juga mau menginformasikan bahwa AIMI Kaltim memiliki grup di Telegram namanya Bubuhan Etam, Bubuhan Edukasi Telegram AIMI Kaltim, yaitu untuk support group bagi kita sesama ibu menyusui, ibu pejuang ASI, atau mungkin ada yang masih menjadi calon ibu, boleh banget gabung di Bubuhan Etam. Atau bagi kita-kita yang semangat banget untuk memperjuangi hak-hak bayi mendapatkan ASI, boleh gabung bersama kami. Dan ini juga bukan hanya untuk domisili Kaltim ya, yang di luar Kaltim pun boleh kok gabung di di Bubuhan Etam AIMI Kaltim. Gimana caranya? Kalian bisa lihat link yang ada di bionya akun Instagram ini. Jadi jangan sampai terlewat gabung di support grupnya karena seru banget insya Allah. Ilmu yang didapat, teman-teman yang didapat juga bakal banyak. Jadi nggak rugi deh. Selamat bergabung yang baru bergabung. Tidak. Sebaiknya saya langsung tambahkan saja Moms Vela ya. Dokter Vela ini biasanya saya sapanya sebagai Mak Vela. Coba saya tambahkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mapel. Apa kabar Mbak? Udah lama nggak ketemu ya? Baik, alhamdulillah. Ini udah banyak nih yang nungguin nih. Sepertinya udah antusias sama tema ngobras hari ini. Bismillah ya. Kita diskusi Ya, aja ya. Menurut pengalaman, menurut apa namanya ilmu yang saya dapat. ya. Oke Mapel. Kalau menyusui itu kan bener momen yang indah ya. Jadi Hmm. semua orang itu pasti aku bakal mesra-mesraan sama bayi ini peluk-pelukan. Aku bakal tidur dekap-dekapan, terus ngerasain aliran ASI, ngerasain tatapan cinta sang bayi gitu. Namun di Hmm. perjalanannya, kadangkala kita kan menemukan tantangan ya. Salah satu tantangannya itu adalah tangkai ini. Nah, gimana bukan gimana apa sih sebenarnya tangkai ini karena belum semua orang tahu kan ini apa sih pernah denger tapi apa sih nggak ngerti gitu kan. Nah, ini tuh sesuatu hal yang wajar kah atau hal yang serius sekali kah? Kadang kita dengar, ya anak temenku begini, wah anak tetanggaku begini. Terus nanti dengar kata, ah tangkai apa ya itu ya? Nanti dengar dari yang lain lagi. Boleh Mapel disapa sekaligus dibuka dengan menyusui ngobras kita menyusui bayi tangkai ini dengan apa sih itu tangkai? Silakan Mapel. Oke Mbak Esti. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini di Samarinda jam 4 ya. Ya, Uh, Sore hari ini kita akan berdiskusi tentang tangtai. Apa sih tangtai itu? Tangtai ini merupakan salah satu penyebab apa ya, permasalahan menyusui. Nah, tangkai sendiri ini kalau istilah medisnya ankylosing. Jadi dia ini merupakan anomali kongenital. Jadi kalau misalnya istilah awamnya nih lidah itu kan biasanya dia terbebas ya, terbebas. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ini lidah nih,
lidah ya. Jadi dia bisa gerak-gerak nih. Nah, ini biasanya kan di bawah sini ada kayak pemegangnya. Nah, kalau misalnya tangkai, dia itu pemegangnya lebih erat lagi dan tebal kayak itu. Tapi tergantung tergantung tipenya seperti apa. Ada yang tebal, ada yang tipis, tapi dia intinya dia akan mengikat lidah ini, jadi lidahnya nggak maksimal geraknya. Nah, Tali kenapa sih lidah kok? itu ya? Ya, tali lidah istilahnya. Kalau misalnya ini tangkai tali lidah kan ya. Akhirnya kan kalau misalnya ada talinya terikat tuh, jadi nggak bisa kemana-mana kan Mbak ya. Kalau misalnya Ya. ini, kalau kita kan kalau terikat jadi nggak bisa kemana-mana. Nah ini lidah jadi nggak bisa gerak, nggak bisa nyaman. Nah padahal kalau misalnya menyusui, kenapa jadi permasalahan menyusui? Karena menyusui itu kan dia memerlukan otot-otot di daerah mulut, termasuk lidah juga. Jadi kalau misalnya dia ada permasalahan lidahnya terikat, dia akan terganggu untuk memaksimalkan ototnya, memaksimalkan lidahnya untuk daya hisapnya terutama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya biasanya gejala awalnya nih, ini kan di awal-awal menyusui biasanya kan kita, waduh ini kalau misalnya kita menyusui di awal kok pedih ya, kok sakit ya, kok putingnya sakit kalau dibuat nyusu, ini kok apa namanya bayinya kok rewel. Nah ini bisa jadi karena memang ada penyebabnya. Nah penyebabnya nggak selalu semuanya tangkai, enggak. Ini karena memang terjadinya cuman berapa persen kecil lah istilahnya kalau misalnya dibandingkan sama yang menyusui normal. Sebenarnya bisa nggak sih ini bisa diselesaikan apa enggak gitu kan? Misalnya masih tetap bisa nyusuin nggak sih lidahnya nggak gerak? Tentu saja bisa karena memang kita di awal itu nanti kita coba dilihat lagi bagaimana perlekatannya karena memang kuncinya perlekatan posisi dan perlekatan seperti itu. Nanti Oke, dievaluasi tadi lagi. maaf ya, Hah? maaf ya tadi ada dibahas bahwa tangkai ini tali lidahnya terikat, terus ada beberapa jenisnya ya tadi, ada yang tebal, ada Hmm, ya, jadi mungkin kasus satu dan yang lain belum tentu sama ya. Dan iya, kemudian tangkai ini menyebabkan masalah satu menjadi permasalahan menyusui. Nah, tadi Mapel bilang kita salah satu gejalanya mungkin menyusuinya sakit. Jadi misalnya pada awal-awal menyusui, kalau bayinya baru lahir memang biasanya posisi dan pelekatan yang salah juga menyebabkan sakit pada puting ya Mapel ya. Nah, iya betul. seandainya kita mengalami sakit pada puting, berarti bisakah kita kita cek sendiri aja gitu ya Mapel ya? Memang itu nampak jelaskah kalau tangkai pada bayi? Jadi gini biasanya gejalanya ya, eh, ibu menyusui, posisi dan perlekatan dirasa sudah tepat. Nah, tapi ini kok keluhannya kok sakit ya? Kok setiap nyusuin tuh dia lama, tapi kok kayak nggak puas kayak gitu kan? Kok kayak nggak puas. Terus biasanya bunyi itu kayak cetak 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 kayak gitu kalau nyusuin tuh. Jadi kayak kayak ada ngecap tapi ada kayak suara cetak gitu gitu kan. Terus kok kayak kayak dia merasa kayak kehausan terus padahal nih udah minum setengah jam 1 jam udah gitu kalau ibu merasakan itu yang sakit banget kalau di saat nyusuin tuh. Terus setelah itu, kalau misalnya setelah berapa minggu gitu kan, biasanya kita cek ya berat badan ya. Ini kok berat badannya nggak naik nih, kok tambah Ya. semakin turun. Padahal ini disusuinya intens nih, rutin. Biasanya kan 2 jam atau 3 jam sekali atau keinginan bayi kayak gitu. Ini tapi kok nggak ada kenaikan kok. Udah, kok ini pasti yang membuat ibu stres tuh kan udah putingnya sakit, berat badan nggak naik, terus lah itu Bayi rewel. anaknya rewel. Ini kenapa nih? Ada yang salah nih. Biasanya kayak gitu. Nah, biasanya juga bibir yang di sebelah atas ini, kalau misalnya perlekatannya kurang tepat, dia juga akan kering. Jadi kayak ngelupas kayak gitu bentuknya, gitu. Jadi memang harus dilihat lagi, oh ini perlekatannya seperti apa, posisinya seperti apa. Biasanya ibu baru itu panik luar biasa kok kondisi seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Biasanya memang ya itu posisinya udah nyusul lama kok nggak ini.
terus udah dibenerin berbagai posisi kok nggak ini. Nah, itu mungkin sebaiknya kalau misalnya udah bingung, panik segala macam, segera dihubungi konselornya kayak gitu. Berarti memang observasi lagi ya, misalnya bayi baru lahir, Mm-mm. kita tentunya pastikan memang posisi dan pelekatan itu tepat ya. Ketika kita sudah Ya, berusaha betul. sebagai posisi pelekatan yang kita rasa sudah tepat, tapi kita menemukan gejala-gejala yang tadi Mbak Apel sebutkan, bolehlah ya Mm-mm. kita langsung cek. Kita cek sendiri gitu, dilihat mungkin sambil lihat, tapi kalau kita nggak ngerti, kita langsung bawa ke bidan, ke nakes, ke konselor untuk mengetahui lebih lanjut ya Mbak Apel ya. Iya, biasanya itu ini Mbak, bentuknya itu kayak hati ya. Kalau misalnya dia diem gitu kayak hati. Ya, dia Terus dia kalau misalnya nangis tuh lidahnya kayak nggak bisa menjulur keluar keluar. bebas gitu. Biasanya kan kita bisa kayak gitu kan bisa ya, Iya, Mbak. benar. Kayak gitu bisa Ben- bisa ya kalau dia nangis. Nah, kalau misalnya bayi dengan tangtai atau ankylosing ini, dia biasanya kayak tertahan. Jadi kayak nggak bisa kegerak kayak separuh-separuh kayak gitu loh. Jadi dia nggak bisa leluasa. Nah, itu kan bisa kelihatan juga. Nah, itu mungkin bisa langsung dipastikan apa maksudnya untuk memastikan itu bisa kita ke konselor di konselor kakak. Pokoknya kalau misalnya udah batas waktu berapa lama, ini sekiranya ibu itu udah bisa ngerasa posisinya udah enak nih, udah nyaman, terus apa namanya perkataannya udah bener nih, tapi kok masih tetap nggak apa masih tetap sakit walaupun ini terus kok berat badan nggak naik. Nah itu segera dikonsulkan kayak gitu. Sebaiknya sih memang segera dikonsulkan. Konsultan ya, biar ketahuan Mm-mm. ibaratnya tegak diagnosanya lah ya, kalau ternyata memang ada permasalahan di bagian area mulutnya atau ada masalah Ya, dengan tangkainya tadi. paling nggak kalau Oke. misalnya udah apa kita udah konseling ke konselor laktasi kan kan jadinya tahu oh ini permasalahannya di mana nih posisi perkatannya ini ada yang Benar. salah di mana atau memang tidak nyaman memposisikan atau ada permasalahan di adiknya atau permasalahan di adiknya itu mungkin tantainya atau dia lagi sakit itu kan juga banyak ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah dicoba semuanya posisi seperti baring segala macam atau apa kayak gitu masih bingung segera dihubungin konselor seperti itu. Oke. Dan ketika misalnya sudah ketahuan bahwa ini masalahnya adalah tangkai, kemudian kan ibu tuh pastinya panik ya, aduh ini gimana nih kalau lidahnya nggak bisa gerak dengan leluasa, menyusuinya nanti jadi terhambat, BB-nya udah turun ini, langsung deh Nah, kalang kabut. Padahal kan kalau ibunya stres juga gendong bayi juga rewel. Kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan seperti ini aku tetap bisa menyusui? Apakah bayi ini tetap bisa dapat ASI dengan baik, dengan cukup? Nah, itu bagaimana, Mapel? jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini yang mungkin mengalami proses seperti itu, eh memang kita harus sebagai konselor ya, sebagai konselornya harus benar-benar mendukung. Memang stresnya luar biasa karena udah nyeri ya, udah sakit. Terus anaknya rewel luar biasa. Terus berat badan, ini terutama berat badan ya. Kenapa tiba-tiba turun nih? Waduh, ini pasti produksi ASIKu menurun. Ini pasti ASIKu nggak sehat. Akhirnya menyalahkan ASI seperti itu. Nah, ini memang harus segera segera mencari solusi atau bantuan. Bisa ke dokter anak. Nah, mungkin bisa ke konselor juga bisa. Nah, itu bisa disampaikan kayak gitu. Eh, Bagi dengan tangkai itu bisa kita tetap menyusui karena memang kuncinya adalah posisi dan perlekatan. Nah, ini kalau misalnya saya bilang, loh ini apa namanya tergantung derajatnya. Ya, memang tergantung derajatnya. Karena ada yang benar-benar tebal, ini harus dilakukan tindakan. Nah, ini khawatirnya juga nih kalau misalnya, oh ini harus dilakukan tindakan, diapain nih? Nah, ini kan memang udah kompetensi dokter ya, kompetensi dokter. Kalau misalnya yang di sini, yang biasanya memang ada untuk tindakan itu, yang saya tahu, itu kompetensinya dokter gigi anak dokter gigi bedah mulut. Nah, itu memang kompetensi mereka. Nah, ini kan biasanya memang ada dokter gigi yang belum paham tentang menyusui, tentang laktasi kayak gitu. Nah, ini biasanya memang kita harus kolaborasi sih antara konselor sama dokternya. Bisa Dokter. juga kita konsulkan ke dokter anak. Nah, ini nanti biasanya dokter anak mereverse lagi ke dokter giginya. Jadi ada pendampingan seperti itu. Jadi jangan khawatir
kalau misalnya kondisi seperti itu, tetap bisa menyusuin. Jadi tergantung derajatnya. Jadi kalau misalnya memang dia kan ada berapa derajat, tapi kalau misalnya dia memang tipis gitu ya, tipis, itu memang kita mencari posisi yang benar-benar nyaman untuk adik sama ibu. Posisi yang benar-benar nyaman. Nah, nanti itu kita bantu perlekatan. Nah, itu memang perlu pendampingan. Cuma kalau misalnya kondisi pandemi seperti ini memang ya tidak bisa offline langsung, nggak bisa offline langsung, kita motivasi terus. Mungkin bisa dengan video call kayak gitu. Nah, itu pendampingan itu memang kita harus benar-benar sabar dampingin karena memang kondisi seperti ini, kondisi bayi dengan tangkai, ibu ini pasti stresnya luar biasa. Jadi kita harus benar-benar mendampingin, diikutin. Oh, ini kok saya ini kok saya ini. Kita ikutin aja. Karena memang kenapa produksi ASI menurun? Tadi kan saya jelaskan yang pertama kali, itu pasti mengganggu posisi perlekatan. Kalau misalnya perlekatannya tidak tepat, pasti produksi ASI, pengosongannya kan nggak maksimal juga kan? Nah, kalau misalnya nggak maksimal, dia pasti produksi ASINya akan menurun, seperti itu. Nah, kalau misalnya posisi perlekatan sudah betul nih, kanan, kiri, tapi kok tetap berat badan tidak bisa naik, Baik. terus anaknya tetap rewel. Nah, kita memang harus konsulkan ke dokter anak atau ke, ya mungkin untuk sementara ke dokter anak dulu. Jadi biar dicek dulu, biar dicek memang perlu tindakan atau tidak. Oh, kalau misalnya dokter anaknya menyampaikan, waduh ini perlu tindakan nih, kira-kira. Ya kalau misalnya di sini mungkin sudah banyak ya dokter anak yang konsen sama laktasi, pasti sudah tahu. Nah, pasti dicek juga tuh. Kalau misalnya ini kok susah nih nyusuinnya dok, kayak gitu kan. Nah, itu biasanya dicek. Nah, kalau misalnya kayak gitu dilihat derajatnya. Kalau misalnya benar-benar tebal sama di belakang kayak gitu dan dia benar-benar nggak bisa apa namanya gerak Nggak gerak sama sekali, bebas ya. ya nggak bisa gerak bebas, itu memang dikonsulkan, nanti perlu tindakan memang. Nah, tindakan ini ada beberapa. Memang tindakan itu memang intinya dia melepaskan ikatan itu. Jadi memang ada istilahnya frenotomi, frenektomi, ada frenuloplasti. Nah, kalau frenotomi ini yang biasanya dilakukan pada bayi usia di bawah 6 bulan. Biasanya dia memang masih newborn kayak gitu. Nah, ini memang tindakannya nggak pakai bius. Dia pakai bius lokal. Ada yang bius lokal, ada yang general. General itu biasanya ada beberapa dokter yang lebih nyaman kalau misalnya general, maksudnya general itu bius total, bius total, Iya, bius bener. total. Nah, gitu. Nah, itu uh, nah kita memang tergantung tiap tiap dokter kan kenyamanan tiap dokter bekerjanya seperti apa. Nah, ini perlu dijelaskan juga kepada ibunya. Biasanya ibu-ibu atau orang tua atau kakek nenek biasanya langsung kalau misalnya apa dioperasi. Nah, itu Ya, udah bingung luar biasa. Apa dioperasi? bener. Nggak usah wes kayak gini. Nah, ini perlu penjelasan. Makanya kita memang perlu adanya tetap ada pendampingan konselor Konselor ya. sama ada yang dokter Dokter. yang melakukan tindakan. Nanti memang dia akan dibebaskan. Jadi kalau misalnya tidak ada apa namanya nggak dilakukan bius total, dia tuh memang cuman di ini lokal aja. Jadi lidahnya seperti ditekan gitu ya. Ini misalnya lidah, ini ditekan, terus di bius lokal pakai apa sih namanya itu? Jadi kayak kayak cuman di ini, cuman Dioles kayak gitu aja ya. dioles gitu aja, terus ditek gitu aja, terus disusuin. Nah, justru kalau misalnya dia newborn atau bayi baru lahir, dia itu lidah di bagian bawah itu dia pembuluh darahnya kecil. Jadi kalau misalnya resiko perdarahan terlalu banyak itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi resiko perdarahannya sedikit. Jadi kalau misalnya dia dipotong, ditahan, terus langsung menyusu ke ibunya. Nah, proses menyusu ke ibunya langsung ini juga akan menghentikan perdarahan. Nah, kenapa sih sebaiknya di awal-awal kita harus bisa me, apa ya? Harus mengetahui ini benarnya permasalahannya di mana? Karena nanti kalau misalnya semakin semakin gede anaknya akan kesulitan juga. Nanti akhirnya ada proses relaksasi, proses yang untuk meningkatkan produksi ASI lagi, yang akhirnya perlu suplementasi. Nah, itu akhirnya panjang seperti itu. Jadi memang
sebaiknya di awal ini harus kita ketahui, benar-benar diruntut, benar-benar kita lihat, diobservasi, ini nih permasalahannya di mana. Malah kalau misalnya lebih awal kan jadi lebih lebih tahu ya. Jadi teratasi dan akhirnya bisa menyusul. Nah, kalau misalnya Lebih cepat lebih baik. ya lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya pasca operasi, pasca bedah minor, ini kan sebenarnya kecil ya, operasi kecil. Ini kalau misalnya prenotomi, dia itu kan tidak ada ditahan sama sekali, jadi tidak dijahit ujung-ujungnya. Ya, langsung gunting gitu aja ya. Cuman gunting aja. Nah, Ya, biar sewaktu-waktu itu bisa kembali lagi, bisa rilis lagi. Maksudnya bisa muncul lagi lapisannya itu. Untuk menghindari lapisan itu muncul, dia perlu senam lidah atau perlu exercise di bagian mulut ini. Jadi ada senam lidah nanti biasanya diajarkan. Nah, ini tugas konselor. Ini juga mengajarkan bagaimana senam lidah dan dilakukan berapa kali sehari selama berapa hari itu ada. Nah, selain itu kita juga persering skin to skin seperti itu. Terus menyusui langsung itu diperlukan. Jadi kalau misalnya di awal-awal sebaiknya memang jangan jangan dulu langsung ke distrak, dikenalkan media seperti dot. Nah, ini akan double lagi masalahnya seperti itu. Gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya saya saran sih itu tadi harus tahu dari awal. Dan senam lidah itu hukumnya wajib wajib soalnya kalau misalnya enggak dia akan muncul lagi dan senam lidah tuh fungsinya dia untuk melatih otot-otot lidahnya dan otot otot-otot di buka daerah ini ya. mulut rahangnya ya. Jadi dia apa ya habis keikat rasanya bebas gitu kayak digerak-gerakan kayak gitu diajarin gerak-gerak gitu gitu Mbak. Jadi Mafel tadi ada disebutkan kalau memang ternyata kita setelah posisi pelekatan, setelah kita observasi termasuk sampai ke berat badan, lalu kita menemui konselor laktasi. Kenapa kita harus menemui konselor laktasi? Karena tadi sudah disebutkan oleh Mafel bahwa belum tentu semua dokter itu sudah teredukasi mengenai ilmu perlaktasian ya Mafel ya. Jadi Ya. supaya dari sisi ibu pun ada penyemangat ya. Jadi si ibu pun juga nggak langsung panik bahwa nggak menyalahkan diri juga. Takutnya nanti BB-nya kurang kayak Mafel bilang, menyalahkan ASI-nya. Padahal ternyata masalahnya ya karena memang si bayi ini menghisap ASI-nya Nggak pelekatannya masih maksimal susah sekali ya kurang tepat. belum tepat. Nah, jadi ketika kita sudah menemui konselor laktasi, alangkah mudahnya kalau yang tadi derajatnya ringan masih bisa ya tanpa tindakan, berarti ada posisi tertentu ya Mak Pel ya. Iya. Nah, ini posisi posisi tertentu tuh maksudnya bukan yang khas gitu ya untuk tangtai bayinya harus posisi kayak gini. Enggak, posisi Oke. sama kayak kita posisi menyusui. Jadi kayak bisa posisi sambil duduk, bisa Oke. posisi setengah berbaring. Jadi bisa posisi berbaring. Jadi kalau misalnya ini kembali lagi kenyamanan ibu dan bayi. Tapi yang paling utama dulu posisi ibu yang nyaman dulu. Karena kalau misalnya udah ibunya nggak nyaman, otomatis semuanya jadi nggak nyaman. Terutama adiknya juga ikut nggak nyaman. Karena kan kita ini nih, aduh kok nggak nyaman ya. Nah, ini yang dipegang ini berasa nih, tuh kok nggak nyaman, dia akhirnya rewel. Jadi memang kita posisikan senyaman mungkin. Mungkin kita coba berbagai posisi. Ini yang mana nih yang nyaman dan posisi mana yang kalau misalnya dia perlekatannya itu yang tepat. Nah, itu kita memang harus dilatih semuanya. Nggak bisa kalau misalnya ini harus posisi kayak gini nih, nggak bisa. Jadi memang tiap orang berbeda kayak gitu kan. Kadang ada yang gendongnya lebih nyaman sebelah kanan nih kayak gitu. Oke, kita coba di sebelah kanan dulu. Nah, tapi tetap kita harus coba juga sebelah kiri. Tapi kita cari posisi nyaman mungkin untuk ibu dan bayinya. Jadi bukan nggak mungkin kalau misalnya ini, waduh, kalau misalnya tangtai harus prenotomi nih, nggak. Ada, saya ada kasus kebetulan teman juga eh dia disarankan untuk dokter anaknya untuk prenotomi. Nah, yang seperti saya sampaikan, waduh kalau misalnya ini kan harus dibedah nih nggak tega, aku nggak apa-apa sakit-sakit kayak gitu. Ya, Akhirnya dibela-belain dia sakit, nyeri sakit gitu kan. Nah, itu ternyata dia rasakan cuma 3 bulan awal. 3 bulan awal, walaupun dia sakitnya seperti itu, tapi akhirnya lama-lama ya nyaman aja dia melewati semua itu. Jadi memang nggak selalu harus dipotong kayak gitu. Nah ini tergantung lagi kondisi ibunya. Dia seperti apa. Nah
Kalau misalnya itu ada lagi juga anak kedua. Anak pertama itu dia wah nyusuin enak nih ya. Oh, enak lah pokoknya. Dia ngerasa kalau menyusui itu indah, menyusui itu nyaman, menyusui itu nggak sakit. Nah, karena dia ngerasa kalau menyusui nggak sakit, nah anak kedua ini kok sakit? Sakitnya luar biasa. Berbeda sama yang anak pertama. Nah, ini yang akhirnya apa namanya? Akhirnya dia konsulkan ke dokter anak. Oh iya, ternyata memang ada tangkai. Karena dia ngerasa waktu di pertama, oh, waduh kak, pertama lo nggak apa namanya nyaman-nyaman aja, kenapa ini jadi gak nyaman? Akhirnya dia menyetujui kalau misalnya di prenotomi. Ya udah, akhirnya setelah di prenotomi nyusuinnya enak nyaman kayak gitu. Ada juga kasus sudah di prenotomi nih, udah dipotong, tapi kenapa kok masih rewel? Nah, ini yang perlu pendampingan. Kita memang nggak bisa ngelepas itu. Jadi memang kalau misalnya sudah tindakan, kita harus tetap mendampingi kayak gitu. Itu saran saya sih kalau misalnya memang ada ini ada yang mengalami, duh saya kok habis di insisi nih, habis anaknya di insisi kenapa kok nggak bisa nyusuin nih, kok nggak mau nyusuin kayak gitu. Itu perlu pendampingan memang kayak gitu. Klien pasti udah khawatir, waduh ini kenapa ini udah di ini kok nggak bisa tetap nyusuin, katanya tadi habis dipotong enak-enak aja nyusu, ini kenapa kok masih belum bisa perlekatan dengan baik. Nah, ini makanya memang di pos 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 tindakan kita memang harus terus mendampingi. Nah, mungkin juga oh, keluarganya yang di sekitarnya juga Ya di sekitar bayi dan ibu diedukasi. ya. Ya, diedukasi juga. Karena kalau misalnya lingkungan keluarganya panik, ibunya panik, ya sudah, panik semuanya. Kayak gitu. Jadi tadi berkaitan mengenai untuk yang derajat ringan, berkaitan mengenai posisi dan pelekatan, itu benar-benar kita memang nggak bisa mencoba atau nyaman satu ya gitu ya. Walaupun kita anak pertama misal kita nyamannya di tangan kanan, lalu anak kedua yang punya masalah dengan tangga ini kita mau paksain tangan kanan, tapi kita udah coba-coba pelekatan posisi itu harus dicari banget ya Mak Pel ya, termasuk kan gaya menggendongnya kan ada tuh ya, kita gendong arah kepalanya tetap di kanan Ya, ya, tapi pindah ada. tangannya ke kiri ya. Nah, benar. Berarti nggak ada posisi yang tepat untuk posisi khusus untuk tangkai, tapi kita tetap lihat lagi pelekatannya dengan posisi yang kita coba itu pas atau tidak ya. Karena pelekatan Ya, itu kan harapannya untuk pengeluaran ASI, pengosongan payudara yang maksimal ya. Jadi maksimal. payudaranya kosong, ASINya maksimal di optimal dia bakal diminum oleh si bayi. Ya, betul Mbak Esti. Iya. Kalau Nah, misalnya kemudian derajatnya, mm-mm. ya silakan kalau Mata. misalnya kalau misalnya derajatnya itu ada skornya ya. Dia biasanya menggunakan hasil Baker Assessment Tool. Jadi dia Oh, bagaimana pergerakannya dinilai. Nah, nanti kalau misalnya skornya kurang dari berapa, kurang dari 8 gitu ya, kurang dari 8 kalau nggak salah ya, itu harus dilakukan insisi. Kalau misalnya lebih dari ini, nggak perlu dilakukan insisi. Jadi nggak semua, insisi itu maksudnya dipotong ya. Kalau ya. jadi nggak selalu semuanya itu harus dipotong. Kalau misalnya TT itu tangka itu. Jadi memang harus diperhatikan lagi klinisnya, terus kondisi ibunya kayak gitu. Gitu. Biasanya. Oke, Mapel. Tadi ada Mapel sampaikan bahwa seorang klien yang dia merasakan kesakitan pada saat menyusui, namun kemudian mencoba berbagai posisi dan pelekatan dan berusaha menyamankan diri dengan keadaannya. Nah, itu kan berarti dukungan dari sekitarnya, kerja keras si ibu itu termasuk ini ya, bukan hanya insisi, bukan hanya tindakan, tapi Ya. termasuk salah satu untuk mengatasi tangkai ini ya. Makanya konselor itu sangat-sangat diperlukan sekali di sini ya, dan ilmu tentang laktasi ini dipahami oleh keluarga dan si ibu ya, Mapel ya. Selain konselor itu ya juga itu sih otomatis edukasi itu bukan hanya ke ibu karena memang lingkarannya itu keluarga itu juga utama. Karena kalau Support misalnya udah sistemnya ya. iya support sistemnya kalau misalnya udah nggak mendukung misalnya gini, waduh, wes daripada kamu kesakitan anaknya rewel juga udah deh nggak usah dicoba lagi. Nah itu udah susah kalau misalnya kayak gitu. Konselor
tetap mendampingi, tapi ya bukan yang apa ya, bukan yang tim sukses utama, bukan, tapi yang paling utama keluarga, lingkungan keluarga. Karena memang prosesnya ini luar biasa kalau misalnya pos pos tindakan itu juga perlu perlu waktu yang lama ya. Karena kan dia juga pertama kali belajar untuk menyusui, apalagi kalau misalnya ibu yang pertama baru melahirkan juga pertama kali belajar punya adik, menyesuaikan juga, yang biasanya hamil baring aja, terus ini ada yang perlu support dari ibunya. Nah, Benar. ini juga makanya memang perlu keluarga itu juga dijelaskan. Ini seperti ini, kondisinya seperti ini. Ini perlu dimotivasi juga untuk keluarganya. Karena memang benar-benar stres loh Mbak Hesti kalau misalnya, aduh saya ini udah nyusuin Korea terus, wah itu stres sekali. Apalagi berat badan tuh. Benar. Dari bisa ada yang turun sampai 1 kilo, ada yang turun sampai 500. Kalau misalnya turun sampai 1 kilo lah bingung kan? Jadi bingung banget kalau misalnya udah kondisi kayak gitu. Benar. Gitu. Apalagi Nah, ini ibunya yang kalau masih baru-baru newborn gitu kan masih lelah lah ya. Ditambah dengan ya, kondisi bayi yang berat badan turun tuh panik tuh otomatis energi terkuras lebih gitu. wah itu udah stres kayak gitu kan semakin ini eh, pengaruh juga ke produksi ASINya. Benar. Ke Jadi nggak produksi nyaman ASI. semuanya. Oke, Mbak Khawatirnya Meli. nanti airnya ke baby Kal- boost. Kalau yang untuk frenotomi, jadi yang menentukan kan nanti dokternya bahwa ini Mm-mm. akan di frenotomi atau tidak. Karena Ya, melihat setelah dilihat gejala klinisnya tadi kan ya. Dan kalaupun memang harus di frenotomi, ibu dan keluarga itu sebenarnya tidak perlu khawatir karena yaitu tadi untuk ini masa depannya lebih baik ketika dia di frenotomi. ya, Pengecapannya lebih baik. Dan ini mungkin karena namanya lidah bukan hanya menyusui ya, nanti kan otomatis bukan. dalam mengunyah makanan, berbicara Mengunyah akan makanan mengaruh sama juga ya kan? kebersihan gigi, terus pengucapan. Jadi kalau misalnya menurut penelitian ya, kalau misalnya dia tangkai atau ankylosing ini, dia bisa cadel ya. Jadi Oh, pengucapan kata R itu agak ya karena memang ini kan pergerakan lidahnya kan terbatas ya. terbatas. Terus lah itu kebersihan gigi pengaruh juga. Ya itu kan karena pengaruh airnya, pergerakan lidahnya sama otot-otot di pipi ini kan juga pengaruh kayak gitu. Gitu Mbak. Jadi jangan takut duluan ya Mak Pel ya, karena Intinya ibaratnya itu yang ngerjain juga kompetensinya memang di bagian ya, frenotomi gitu kan. tapi nggak apa-apa loh kalau misalnya khawatir kira-kira anatomi itu diapakan, prosedurnya seperti apa, dijelaskan, minta Tanya penjelasan. gitu ya. Ya, tanya. Nah, kira-kira setelah itu apa yang harus dilakukan? Kira-kira bisa kembali lagi nggak? Kita, ya kalau misalnya ibu-ibu sekarang pasti pinter lah ya. Banyak internet, jadi kita bisa browsing-browsing segala macam. Nah, ini itu perlu ditanyakan. Dan nanti memang kalau misalnya awal, dia pasti akan harus mengejar berat badan. Nah, ini makanya perlunya skin to skin, perlunya melatih untuk menyusu langsung, direct breastfeeding. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada di rumah sakit tertentu, itu sampai berapa hari gitu, dia fokus di situ, kayak gitu. Terus jangan takut juga, frenotomi masuk atau tindakan untuk merilis atau melepaskan lidah ini, di beberapa jurnal yang saya baca, itu memang juga akhirnya ke depannya menyusuinya nyaman, dia nggak ada kebingungan lagi seperti itu ya, seperti kata Mbak Esti juga, akhirnya ke depannya untuk oral ininya juga bagus seperti itu, jadi memang nggak perlu khawatir. Nah ini makanya kalau misalnya memang ada indikasi nggak perlu takut, waduh ini harus operasi, harus ini kayak gitu. Nah itu perlu ditanyakan, kalau misalnya kayak gini bisa nggak dok, kira-kira kalau misalnya bius lokal seperti apa, kalau misalnya bius total seperti apa, itu nggak apa-apa, pasti jelaskan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini biasanya sama dokter anak di reverse-nya ke dokter KGA, dokter Gigi, gigi anak, oh atau dokter bedah mulut. Biasanya ke arahnya situ. Kadang juga ada dokter anak yang sudah terlatih itu melakukan frenotopit. Tapi ini terbatas pada yang benar-benar sudah terlatih ya. Biasanya gitu. Gitu. Jadi oke. ya
nggak apa-apa kok. Insya Allah nanti ke depannya dia akan nyaman kayak gitu. Tinggal kita mengejar berat Apalagi tadi sudah badannya. ditambahkan ya, bayi itu pembuluh darahnya juga masih kecil, resikonya juga masih minim ya Ya, untuk tangkai ini. Jadi ya memang tadi makanya, ada lebih cepat lebih baik kalau memang ada indikasi harus tindakan ya, lebih cepat dilakukan ya, lebih baik. ya betul sekali. Kalau saya sih lebih reverse kalau misalnya di awal-awal, ini kenapa nih kok udah berapa minggu berat nggak naik, kok masih ada perlekatan yang kok ini perlekatannya udah benar, posisinya udah benar, tapi kok ini nih nggak nyaman, terus berat Sakit badan ya. turun, produksi ASI, terus ibu stres, ibu ini, ibu nggak nyaman gini-gini nih. Nah ini harus segera konsulkan ke konselor. Nanti kan dilihat lagi, dieksplor lagi sama konselornya. Nah kalau misalnya ini, oh kok dilihat kayak gini, ini biasanya kita langsung lihat, kita konsulkan ke dokter anak kayak gitu. Itu juga sudah Dan intinya kompetensi. berarti tetap dapat menyusui ya, Mabel. Karena tadi pun Ya, setelah tentu. kalau ditindak, selesai tindakan pun langsung harus menyusui. Ya, karena itu memang membantu. Jadi tindakan apapun dengan bius total atau dengan bius lokal itu tetap harus disusukan ke ibunya. Jadi kalau misalnya yang frenotomi yang cuma dipotong aja, itu juga langsung disusukan. Kalau misalnya yang sambil dijahit itu juga langsung disusukan. Jadi kalau karena memang langsung harus digerakkan kayak gitu, dibantu kayak gitu. Supaya mudah, supaya dia cepat teradaptasi kembali ya. Iya. Tadi Oke, tadi Mabel. saya, ya mungkin ada Ya pertanyaan Mbak silakan. ya. Ya, makanya saya bilang, saya kalau memang ini kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Saya ada Boleh beberapa yang boleh. masuk nih di kolom komentar. Iya, Oke, silakan. dari Mayang Puspita, Mbak, anak saya sudah insisi, tapi sekarang nennya susah sekali. Sudah senam lidah juga. Mm-mm. Nah, insisi Ya, ini sudah berapa lama? Senam lidah dilakukan berapa lama? Nah, ini memang harus, ya itu saya sarankan untuk ada pendampingan konselor, karena memang harus dilihat lagi posisinya seperti apa, perlekatannya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya ini kan karena saya nggak tahu ya udah berapa lama insisinya. Kalau misalnya insisinya mungkin hari sudah seminggu gitu ya, dicoba lagi posisinya yang nyaman seperti apa, kayak gitu. Benar-benar kita lihat perlekatannya. Jadi memang bibirnya anak ini kalau bisa sebelum sebelum masuk ke mulut dia harus benar-benar lebar, harus benar-benar lebar. Jadi kita bantu masukkan payudara, areola. Jadi yang benar-benar masuk gitu. Kayak biasanya ya Mbak ya, prinsipnya perlekatan, kalau misalnya ini areola bawah, ini yang benar-benar masuk bawah, ke bawah bawah ya. bibir bayi. Jadi dia benar-benar Kebuka gini maksimal, ya. kebuka, benar-benar kebuka. Jadi kalau misalnya hidungnya masih tertutup, terus setelah itu masih terasa nyeri, ulangi lagi sampai dia benar-benar buka, kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya kenapa insisi udah, terus apa namanya, udah apa namanya, pijat pijat apa senam lidah. Kenapa kok masih belum ini? Coba diperbaikin lagi. Cari posisi yang nyaman lagi. Terus setelah itu jangan lupa skin to skin. Tapi kalau misalnya saya saran sih, coba langsung ke konselor lagi deh biar dilihat. Kayak gitu. Untuk senam lidah ini sendiri kan dilakukannya dari setelah tindakan ya. Ya, Nah, itu ada masanya nggak sih, Mak Pel? Misalnya kita harus senam lidah sampai berapa lama sampai dapatkah kenyamanan nah dalam menyusui ini atau gimana? ini harus dilakukan selama minimal 2 minggu ya, 2 minggu sampai 1 bulan, bisa juga sampai 3 bulan itu bisa dilakukan. Tapi paling enggak 2 minggu lah, 2 minggu 1 bulan, dan itu setiap hari minimal 5 kali dalam sehari. Nah ini karena khawatirnya tadi yang rilis itu Mbak, kalau misalnya kita cuma motong prenotomi itu tindakannya, dia tuh khawatirnya nempel lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya senam lidah itu nanti kalau misalnya memang hanya dipotong, dia tuh bentuknya kayak diamond gitu, berlian gitu, bekas-bekas itunya, bekas potongannya. Nah, ini nanti waktu senam lidah dia diusap kayak gini di bawahnya itu. Nah, itu biasanya Iya, anaknya nangis luar biasa. Cuman kita harus lakukan, kalau nggak gitu dia akan rilis atau nempel lagi, lengket lagi. Nah, takutnya nggak terus, tega ya yang mijitin. nah ini juga ada saran sih dari yang dokter gigi tadi saya konsul juga. Kalau misalnya senam lidah itu sebaiknya diajarkannya sebelum tindakan.
karena nanti Oke. akan membiasakan adiknya, dan terus ibunya ini, orang tuanya ini bukan sudah ada persiapan dari awal, jadi nggak khawatir gitu loh. Waduh, nanti kalau misalnya luka gimana? Kalau misalnya adiknya nangis kayak gimana? Justru kalau misalnya nangis enak loh itu, karena dia kalau misalnya nangis Dia kan buka dia akhirnya mulut. gerak-gerak, iya, buka mulut sama Bener. gerak-gerak, kan dia nanti kan giginya juga saya nggak punya ini ya, nggak punya ini mulut. Jadi misalnya dia lidah nih ya, lidah ini gigi lah ya. Jadi ini kita pijat-pijat tuh Ya nanti kelihatan otomatis nih. Mapel geser dikit. Oh iya, Geser. ini Ya. kan misalnya lidah nih. Nanti ini kan gigi di sekitar sini. Nanti kalau misalnya kita pijat itu otomatis lidahnya ikut ke sana, ikut sana. Nah, ini akhirnya ikut gerak. Nah, ikut gerak. Nah, ini yang sini disuap lagi, digerak-gerakin. Jadi bukan cuma lidah aja, seluruh pipi, Rongga gigi, mulutnya ya. ya rongga mulutnya, gigi bawah, gigi atas itu dipegang, dia otomatis otomatis tuh lidahnya ikut kayak gitu. Ini kebetulan saya belum pernah melakukan tindakan frenotomi karena memang saya nggak berani, juga nggak ada izin ya, dan bukan kompetensi saya. Cuman saya pernah pengalaman ini mijet senam lidah ke ponakan saya sendiri. Jadi dia otomatis lidahnya ngikut kayak gitu. Otomatis lidahnya ngikut, dan itu lama-lama dia akhirnya iya, menyusunya pun semakin enak. Saya tanyakan ke ibunya gimana, nyusunya gimana? Wah, makin nyedot, hisapnya tuh semakin kuat, makin hari makin hari. Itu selama kurang lebih 2 bulan, sebulan 2 bulanan lah dia senam lidah kayak gitu. Berarti kita Malah tadi observasi dalam waktu 2 minggu sampai ke 3 bulan ya tadi Mapel ya, tergantung sampai ya, gimana perkembangannya ya. Jadi ya, untuk pertanyaan Mbak Mayang Puspita tadi kita bisa evaluasi lagi sudah berapa lamakah masa insisinya dan apakah senam lidahnya juga sudah frekuensinya sudah tepat, kemudian percobaan pelekatannya juga apakah sudah sesuai. nah Kalau memang masih yang perlu mengalami kendala, yang perlu perlu ditanyakan hubungi juga, konselor laktasi ya. iya betul. Yang perlu ditanyakan juga ini Mbak, selama ini dia ada pengenalan media lain nggak? Mungkin dot atau apa? Itu karena akan jadi berpengaruh juga untuk pelekatannya. Oke. Karena memang akhirnya jadinya modelnya akhirnya relaksasi ya istilahnya kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi memang Oke, itu mungkin kita harus cukup dievaluasi untuk lagi. menjawab Mbak Mayang ya. Kita Mm-mm. lanjut dari Rina. Berapa lama kira-kira tongtai bisa muncul lagi? Dan kalau sudah rutin melakukan senam lidah pos insisi, apakah tongtai kemungkinan tidak akan muncul lagi? Ini sepertinya tadi udah dibahas juga ya, Ah, Mapel ya, kalau bahwa rilis, ada kalau misalnya kemungkinan dibilang muncul bisa, lagi. muncul lagi bisa. Makanya kalau misalnya ke KGA sih lebih sarankan kalau misalnya yang sampai dijahit itu. Cuman ada juga sistemnya laser, itu juga ada juga. Itu ke bedah mulut. Tapi ini balik lagi ke orang tuanya. Dia lebih pilihnya yang mana. Kayak gitu. Jadi memang kalau Yang misalnya, pasti biasanya dokter juga menjelaskan kan ya iya, resikonya, dan orang tua juga bisa bebas bertanya gitu kan mengenai prosedurnya seperti apa sih, ada resiko itu hak apa atau orang tua. tindakannya. Nah, Itu hak orang jadi nggak tua. perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Soalnya Oke, kalau misalnya kita nggak senam lidah itu benar-benar bisa rilis itu. Yang dikhawatirkan itu. Kalau misalnya dia cuma dipotong ya. Tapi ya itu fungsinya senam lidah atau senam semuanya itu bukan untuk hanya untuk rilisnya aja, untuk bantu pergerakan, melemaskan otot-otot. Ada lagi mungkin Mbak? ini ternyata Mbak Mayang di bawah ada komen sudah 1 bulan lebih. Dan tadi Mbak Mayang bilang 1 bulan lebih. Kalau Mapel tadi ada cerita keponakannya itu di 2 bulan ya, baru terasa nyaman ya. Mungkin ada saran Oh, untuk Mbak Mayang nih 1 bulan bukan 2 bulan, maksudnya selama 2 bulan itu dia senam lidah. pijat. Di Oke, malah nyamannya dia itu setelah frenotomi langsung udah nyaman, ibunya itu udah udah nyaman. nyaman kayak gitu. Nah, itu ya kebetulan kan karena memang ponakan sendiri dan adik ipar sendiri, jadi mungkin bisa saya dampingin. Nah, kalau misalnya ini apakah Ibu Mayang sudah ada pendampingan? Karena memang kalau misalnya kayak gitu kita harus lihat lagi pendampingannya seperti apa. Utamanya itu kan ya itu tadi perlekatan sama posisinya harus diperbaikin dulu. Kalau misalnya itu kita memang kalau misalnya tangtai sudah terdiagnosa tangtai, udah maksudnya Sudah udah bulat insisi. nih, udah tangtai Nah, dan harus diinsisi. Nah,
berarti kan sudah nggak ada masalah tuh seharusnya perlekatan. Nah, Nah, kita lihat lagi gimana posisinya, perlekatannya gimana, kayak gitu. Itu harus cari, benar-benar harus dicari lagi ya Bu ya, soalnya mumpung 1 bulan, mumpung masih 1 bulan kita bisa ngejar itu. Permasalahannya mungkin ada yang di lain kayak gitu. Gitu. oke, berarti masalah untuk tangtainya karena sudah teratasi, ibu bisa tenang. Tapi kemudian tinggal masalah bagaimana supaya menyusuinya nyaman ya, Mak Pel ya. Nah, itu perlu Ya, dievaluasi ya. lagi. Kalau Oke. misalnya dia nggak bisa nyusuin, nggak bisa latch on dengan baik, berarti ada sesuatu kan? Ya itu harus dilihat lagi. Kita balik lagi gitu loh. Mungkin kalau misalnya Bu Mayang kemarin ke dokter anak siapa, coba dikonsulkan lagi. Jangan sampai terlambat fasenya itu. Nanti khawatirnya kita nggak menututin yang mungkin kalau misalnya berat badannya nggak bermasalah sih nggak masalah ya. Cuman kalau misalnya yang ketinggalan jauh ini yang khawatir, dikhawatirkan seperti itu. Gitu. Kejar-kejaran banget deh jadinya ya. Dan khawatirnya lagi nanti Ibu Mayang juga takutnya panik gitu ya, atau support Mm-mm. sistemnya nanti kurang mendukung. Jadi untuk Ibu Mayang mungkin bisa ya cari dikonsulkan lagi ke konselor laktasi atau dokter yang Menangani terdekat kemarin mengenai itu. masalah ya, masalah Mm-mm. menyusuinya. Oke, ini ada satu lagi dari Umu Najwa. Mbak, setiap anak saya setiap sudah mulai MPASI, kenapa selalu lecet putingnya ya? Padahal selama ASI eksklusif nggak ada kendala. Oh, ini masalah lecet puting. Pelekatan posisi lecet puting. Nah, Jadi kalau misalnya lecet puting, anak lecet apa maksudnya lecet puting ini kan biasanya karena memang pelekatan tadi kan saya bilang. Nah, bayi 6 bulan ini kan biasanya gigi itu udah mulai tumbuh ya, mulai tumbuh gatel. dan mulai gatel. Nah, ini biasanya juga ada fase ngempeng dia. Jadi kalau misalnya saat menyusui pasti dia nggak akan bisa apa namanya nggak bisa ngempeng ya, maksudnya nggak bisa geget-geget gitu ya. Nah, coba dikenalin lagi kalau misalnya saat dia mau selesai ini, kalau misalnya udah mulai ngempeng, coba dilepaskan aja. Kan ada rasanya kan, bedanya kan ada Bener. dia nyusuin atau ngempeng itu kan ada bedanya. Nah, kalau misalnya fase ngempeng itu yang bikin bisa lecet seperti itu. Nah, tapi selain itu lecet itu juga bisa karena ini apa namanya pengeluarannya nggak maksimal itu juga bisa. Bisa jadi karena sudah usia 6 bulan mungkin ya biasanya apa namanya dia rutin maksimal nyusuin kayak gitu. Mungkin ini mulai berkurang nih karena ada MPASI. Nah, Makan ini ya. sebaiknya juga harus dilihat lagi. Itu juga bisa membuat lecet. Jadi lebih ke mana ya? Lebih ke anaknya sudah mulai ada gigi, terus udah mulai beda kebiasaan, itu juga berpengaruh ke puting lecet. Ke puting lecetnya itu ya karena tetap tetap lagi perbaik apa perlekatannya itu. Biasanya sih 6 bulan ya itu masalah gigi. Biasanya mulai mulai Berarti ngempeng-ngempeng udah gitu. mulai ini ya. Perlu adaptasi adaptasi lagi ya yang mengenai Iya. masalah menyusuinya, termasuk kan 6 bulan dia udah mulai bercanda-bercanda nyusuinnya ya Nah enggak. biasanya kan dia puter-puter gitu kan posisinya udah, Ya, ya kan? Udah bisa bener. kaki di atas kepalanya Udah mulai ibunya. mau akrobat lah. Biasanya akrobat Iya. itu kan 8 sampai 10 bulan ya. Kalau 6 bulan tuh udah Ah, mulai-mulai kepala-kepala, tangan ya ah, tarik-tarik. ya itu bisa Oke, jadi kayak berarti gitu. untuk Umu Najwa bisa dilihat lagi ya, bisa jadi tadi masalah pelekatannya karena dipakai ngempeng. Kemudian ada gigi yang akan tumbuh atau gigi yang sudah tumbuh sehingga menyebabkan lecet pada putih. Oh ya, tadi masalah ngempeng deh. Kalau dia Hmm, ngempeng, melepaskannya itu juga dengan teknik ya Mak Pel ya, karena bukan langsung kita tarik gitu ya, nanti malah lecet bener. sakit. Jadi kalau misalnya ini pakai ujung jari kelingking kita, disisir aja dari yang ujung bibirnya adiknya, kayak gitu, baru dilepaskan. Nanti otomatis terlepas, kayak Terlepas gitu. dengan perlahan ya, jadi nggak Terlepas bikin dengan tambah perlahan. lecet ya. Nggak, jangan ditarik sakit ya. Ini yang tanya, Gimana kalau pada saat mau proses pelepasan ternyata bayi masih nahan? masih nahan. Ya benar-benar ditahan aja dulu. Nah, ini diginiin. Oke. Nanti dia otomatis kebuka kok. Otomatis kebuka baru kita tahan. Dia sambil diajak ngobrol sih, Dek. Ini kalau misalnya ini sakit tuh, Dek. Kalau misalnya
apa namanya diempeng terus. Kalau misalnya nyusu, ayo. Tapi kalau misalnya ini dikasih tahu aja, dijelasin aja, anak bayi ngerti kok. Diajak komunikasi. Oke. Oke, Mapel, satu lagi yang terakhir ya. Ya, Mbak, Dari boleh Moms cerita. Beatrix. Anak saya sudah insisi karena LLTT, tapi bibir bawah nggak doer keluar saat nenen. Itu karena apa ya? LLTT, lip tie ya nih, lip tie sama tongue Ya, tie ya. kayaknya slip tie dan tongue tie. Nah, ini kalau misalnya proses nyusuinnya kayak gimana? Maksudnya, walaupun nggak nowhere, dia merasakan ada perubahan apa enggak? Ya, kalau misalnya nggak nowhere, mungkin payudara ibunya besar, jadi kelihatannya nggak nowhere, itu bisa. Tapi balik lagi, waktu ada nyusuin sakit atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini dilihat lagi, Bu, kita nggak bisa ya dilihat cuma dari nowhere atau enggak. Dilihat lagi berat badannya adik, kecukupan asinya. Jadi buang air kecilnya gimana, buang air besarnya gimana. Kalau misalnya buang air besar, loh ini kan masih ASI eksklusif nih misalnya ASI eksklusif. Kok buang air besarnya hijau ya? Tapi kalau misalnya dikasih asip, misalnya ibunya bekerja dikasih asip, kok baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia nyusuin langsung, tapi kok hijau? Nah ini berarti ada permasalahan nih, nggak maksimal ini berarti dapatnya. Berarti dia cuma dapat form milknya aja. Nah untuk dapat hin milknya berarti kan dia perlekatannya nih yang bermasalah. Nah, kalau misalnya dia mungkin adiknya doer, nggak doer, tapi BAK-nya baik, BAB-nya baik, terus berat badannya bagus, berarti itu nggak ada masalah sih kalau misalnya saya bilang. Gini Bu, intinya itu kalau misalnya kita menyusui kondisi payudara baik-baik aja, maksudnya nggak ada lecet, nggak ada bengkak, itu biasanya memang kita nggak merasakan sakit sama sekali. Cuman merasakan terhisap kayak gitu. Maksudnya hisapan bayi itu terasa, itu baru yang memang betul. Cuman kalau misalnya ini memang pada umumnya bibir bawah itu nowhere maksimal, itu dia biasanya ngenyotnya itu maksimal kalau misalnya bibir bawah di bawah itu. Jadi dia sebagai vakumnya kayak gitu. Coba apa ya? Diulang lagi sampai yang benar-benar yakin. Jadi kalau misalnya mau benar-benar nowhere itu biasanya hidung ketemu sama puting, dia otomatis tuh buka begini. Nah, dia begini. Bisa juga posisi setengah baring. Atau bisa juga posisinya nanti seperti ini juga. Atau bisa kalau misalnya kita posisi, permisi ya, mungkin bisa posisi begini, jadi kita bisa mengarahkan ke adiknya. Kayak gitu. Jadi memang kita lihat, diamatin dulu gambar perlekatannya yang tepat itu seperti apa. Nanti kita praktekkan nih seperti apa. Kayak gitu. Ya kalau misalnya kesulitan lagi ya itu sih bisa dihubungi konselornya. Tapi kalau saya bilang coba dieksplor lagi aja. Gitu. Dan tadi diperhatikan tanda-tanda kecukupan asinya ya. Ya betul. Kecukupan asinya, berat badannya kayak gimana? Ada kenaikan berat badannya apa enggak? Ya, BAK, BAB-nya ya, Mapel ya. Ya itu Mbak, makanya kalau misalnya habis pasca tindakan itu perlunya ada pendampingan itu. Soalnya kadang loh kok ini udah dilakukan tindakan posisinya kok nggak bisa langsung nyusuin loh. Kan memang proses lagi belajar kayak gitu. Benar-benar. Karena kan sudah dengan keadaan baru lagi ya, keadaan dengan lidahnya yang sudah terlepas dari ikatannya tadi. Iya. Karena kan memang penyesuaian lagi kan, soalnya dia kan udah yang olahraga lidah ini misalnya udah senam lidah. Iya benar. Kan dia juga penyesuaian lagi, pengenalan lagi sama payudara ibunya. Jadi ya prosesnya belajarnya tuh banyak. Dan jangan mudah menyerah ya, benar nggak? Iya, makanya kalau misalnya biar nggak menyerah ini support sistem lingkungan keluarganya ini yang perlu kita edukasi juga. Kayak Iya gitu. benar-benar. Nah jadi untuk semua, kalau yang ngobras edisi Januari itu kita ngebahas mengenai persiapan menjadi ibu menyusui. Di situ juga disebutkan bahwa support system itu penting dan pengayaan diri kita terhadap ilmu menyusui. Dan di sini kembali Mak Pel juga ada sebutkan bahwa support system itu juga ngedukung ketika kita udah ngadapi tantangan nih. Kalau di sini tadi dibahas tantangannya adalah tangkai. Dan menyusunya nggak nyaman, menyusuinya sakit. Terus berat badan turun, otomatis ibu stres. Kalau misalnya support systemnya suami, nenek, kakek, saudara yang ada di sekitar terdekat
itu nggak tahu ilmu edukasi mengenai menyusui, otomatis juga kita bisa down ya Mapel ya, dan Iya, akhirnya betul. panik sendiri, otomatis produksi ASI juga menurun dan kita bisa jadi mudah menyerah dalam mengasihi ini. Karena memang jadi nggak pede sih Mbak. Kalau misalnya kayak gitu tuh, duh gimana nih nggak pede nih, gimana nih kayak gitu tuh. Itu yang akhirnya wah langsung down semua. Dan konselor laktasi ini ada di mana-mana kan Mapel? Iya, sekarang apalagi bisa online kan, bisa kemana-mana. Jadi bisa konsultasi Dan apa salah aja. satunya konselor laktasi juga ada di AIMI ya. Nah, Mm-mm. AIMI juga udah tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi bisa dihubungin di bio-nya masing-masing AIMI. Untuk AIMI Kaltim ada di link ya kalau mau konseling. Nah, silahkan. Dan jangan lupa bergabung juga di grup-grup support untuk menyusui seperti AIMI Kaltim ada Bubuhan Etam, Bubuhan Edukasi Telegram. Nah, di sana kita bisa saling sharing, bisa tanya konselor juga. Oke, Mapel nggak kerasa udah hampir 60 menit kita bersama. Semoga Oh, udah 60 menit ya. Nggak ya, kerasa. semoga ini setidaknya menjawab kegundahan para moms ya. Oh Nah, iya, Mapel iya. ada kesimpulan atau yang ingin disampaikan kepada para moms mengenai menyusui bayi dengan tangkai sebagai penutup kita? Silakan, Mapel. Oke, menyusui bayi tangta itu bisa, cuman kita memang perlu kesabaran yang luar biasa. Jadi memang pasti di awal itu yang bikin down, bikin apa, tapi insya Allah semua akan bisa tertangani kayak gitu. Nah, kita perlu memang dukungan dari keluarga. Jadi kalau misalnya bisa, dengan kondisi kasus tangtai ini, semua keluarga diajak juga. Mungkin kalau misalnya perlu dokternya menjelaskan, konselornya juga menjelaskan. Karena memang setelah itu, setelah tindakan itu prosesnya akan sepanjang juga. Semakin banyak, maksudnya masih ada permasalahan-permasalahan yang akan datang. Karena memang penyelesaiannya akan maksimal. Jadi sebagai ibu yang memiliki bayi tangkai, tetap semangat, tetap bersabar, prosesnya kita laluin dengan dinikmatin aja karena kalau misalnya udah diambil stres itu akan berpengaruh sekali, itu benar-benar pengaruh banget kayak gitu. Jadi memang Bismillah, dengan adanya support system semua akan terawih dan pasti bisa menyusuin seperti itu. Oke, pasti bisa menyusui. Itu uh, dia kuncinya. ya. Mapel, terima kasih ya. Semoga ilmunya berkah dunia Sama akhirat. juga ya Mbak Es, Oke, amin. aku sudahi Mapel dulu ya. Ya, Ada Mapel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi dia pembahasan kita, ngobrol santai kita mengenai menyusui bayi dengan tangkai. Dan untuk para moms yang tadi udah komen, untuk pertanyaan-pertanyaannya, semoga sudah terjawabkan dan lega ya. Jangan lupa untuk observasi, evaluasi, dan kalau memang masih dirasa ada yang tidak nyaman, silahkan hubungi konselor terdekat. Bagi yang baru bergabung, jangan takut ketinggalan karena Ngobras bisa diakses di Bilah IGTV atau di akun YouTube-nya Yumi Kalti. Oke, itu dulu dari saya. Kalau ada hilap dan yang tak berkenan, saya Hesti selaku host hari ini, mohon maaf. Sampai jumpa di Ngobras edisi Maret. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.